Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah kamu istimewa di mata dia dari sisi apa? Oke, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Kita kan bakal cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian untuk ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Jadi kita tuh lihat dari sisi dia tuh kayak gimana memandang kamu ya. Oke, silahkan. Udah, kita mulai. Kamu istimewa di mata dia dari sisi ini. Sisi apa ya? Terlihat ini gambar hewan binatang yang cute gitu ya. Tapi bukan berarti kamu binatang, bukan berarti kamu hewan juga, bukan ya. Dan bukan aku yang ngomong. Ledek mulu ya. Oke, kamu istimewa di mata dia seperti apa ya? Aku tuh suka banget bercanda kalau lagi bawain video. Supaya apa? Supaya aku nggak ngantuk guys. Aku tuh suka ngantuk kalau bawain video. Nah, kamu istimewa. Apa ya istimewanya? Beberapa dari mereka itu lihat kamu itu orangnya agak-agak dingin sebenarnya. Cuman tak gimana, mungkin kalau kalian udah deket ya, misalnya dia lihat kamu tuh orangnya dingin. Sama siapapun mungkin dingin, gak gampang deket sama siapa aja, gak gampang open, apalagi terbuka gitu. Tapi kenapa pas sama dia kamu bisa deket? Pas sama dia melihat kalau kamu tuh mau open, mau membuka diri ke dia. Jadi antara kamu yang istimewa atau dia yang merasa diistimewakan. Seperti kayak, kamu nih kelihatannya orangnya dingin deh, sama orang lain agak-agak sombong misalnya, agak-agak jutek gitu ya. Tapi kok sama aku kamu welcome ya gitu. Jadi dia ngerasa kamu tuh baik dan dia ngerasa juga diistimewakan jadinya sama kamu. Jadi seperti apa aku istimewa ya buat kamu. Nah, jadi baper deh dia ya kan. Dia yang diistimewakan sama kamu, jadi dia yang baper ke kamu ya. Kamu nih kayaknya emang suka bikin orang baper ya. Terus kalian pada bilang, aku gak ngapa-ngapain kok Kak, cuma diem aja, dia aja yang baper gitu kan. Diem aja orang baper gitu kan, apalagi bergerak. Oke, ya, yang membuat kamu istimewa. Mereka lihat kamu itu seseorang yang pekerja keras. Mungkin kamu tipe-tipe yang sangat menomorsatukan pekerjaan, karir, hal-hal yang penting buat kamu. Jadi kayak apa ya? Tipe yang pekerja keras, bertanggung jawab. Kamu dilihat seseorang yang sudah cukup mapan sama dia. Jadi tipe-tipe orang yang sangat peduli sama pekerjaannya. Ada loh orang-orang tuh yang memang tipenya malas bekerja. Ada banyak ya kan. Tapi kalau kamu enggak, kamu tuh bukan pemalas ya. Kamu tipe-tipe orang yang gampang banget menghasilkan uang. Misalnya ya kamu freelance atau misalnya kamu tuh punya side job gitu ya. Nah, biasanya kan freelance atau side job ini kan ada aja gitu, misalnya ada tawaran-tawaran pekerjaan gitu. Nah, kamu tuh gampang banget dapetin pekerjaan-pekerjaan itu katanya ya. Soalnya kalau kerja sebagai budak corporate atau sebagai karyawan kan ya pekerjaannya itu aja kan, cuma mengandalkan salary bulanan. Nah, yang di luar budak corporate dan sebagainya kan biasanya kayak freelance itu kan biasanya pekerjaannya kan by project atau by event. Nah, orang-orang kayak gini nih dilihatnya sama mereka kamu itu gampang menghasilkan uang katanya. Amin ya, diaminin aja dulu ya. Nah, kamu tuh fokus banget juga dalam pekerjaan, entah fokus atau disiplin ya, untuk
pekerjaan kamu tuh bener-bener menomorsatukan pekerjaan. Misal kamu punya pacar ya, kamu bilang aku tuh lagi sibuk, aku tuh lagi ada ini nih, kerjaan ini nih, aku tuh lagi ditungguin bos aku nih, ada deadline dan lain-lain gitu. Nah kamu tuh lebih fokusnya ke situ, ke pekerjaan. Nanti aku hubungin kamu ya, nanti ya kita ketemunya nanti aja atau apa. Nah kamu tuh tipe-tipe yang menomorsatukan pekerjaan dibanding urusan yang lain ya. Agak kasihan ya pacarnya ya. Dicuekin ya, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Nah kamu istimewanya, kamu tuh orangnya tegas, orangnya tuh kayak nggak gampang buat dipersuasi, nggak gampang buat digoyahkan gitu ya. Misalnya kesini aja yuk gitu, gampangan itu ya namanya. Tapi kalau kamu tuh tegas, kalau kamu bilang nggak mau ya enggak gitu. Iya, tipe-tipe yang tahu maunya apa, tahu tujuan hidupnya apa, tipe-tipe yang punya prinsip dalam hidupnya. Kalau kamu punya prinsip A, terus tiba-tiba misalnya ada orang lain yang punya mindset yang beda sama kamu enggak, kamu tetap dalam prinsip kamu, tetap berpegang teguh pada prinsip kamu ya. Bagus sih. Jadi kalau seseorang yang punya prinsip itu biasanya hidupnya tuh nggak gampang nggak gampang dibodoh-bodohi gitu lah, ngerti kan ya. Orangnya welcome sih, sama siapa aja juga welcome, sama dia welcome ya. Orangnya nggak banyak bicara sih, mungkin kamu lebih suka bicara yang penting-penting aja. Kamu juga tipe orang yang hangat tuh bukan seseorang yang arogan, bukan seseorang yang sombong, bukan seseorang yang kayak tinggi hati, berasa paling wow gitu ya. Bukan tipe-tipe yang so ganteng atau so cantik, tapi kamu tuh orangnya hangat ya. Jadi orang tuh kayak antara mereka respect sama kamu, antara mereka ya menghargai kamu karena kamu orangnya hangat. Ada kan tipe-tipe orang tuh yang kayak sombong, jutek, atau tinggi hati. Nah orang lain gimana mau respect, jadinya kan kayak nggak suka kan biasanya sama orang-orang kayak gitu. Ya gimana mau menghargai, tapi kalau kamu itu kebalikannya ya. Apa nih, kamu juga orangnya keras kepala, mungkin mirip sama yang tegas tadi kali ya. Jadi kalau keras kepala, kamu pemikiran kamu itu nggak bisa diubah sama orang lain juga. Dan tipenya kamu tuh independen, mandiri. Pokoknya ya udah cukup dewasa untuk bisa mengerjakan apapun sendiri. Ya, nggak menyusahkan juga. Dan kamu juga orangnya nggak gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu mungkin ketika mengambil keputusan, kamu biasanya berpikir dulu. Perlu waktu untuk berpikir sebelum kamu mengambil keputusan yang tepat. Dan orangnya bener-bener kayak mau bersusah-susah gitu, mau stres tuh gimana ya, aku ngomongnya bingung. Pokoknya kamu tuh mau bersusah-susah atau mau repot-repot mikirin pekerjaan kamu. Ada orang-orang kan yang asal aja gitu. Tapi kalau kamu tuh nggak bener-bener totalitas kali ya mungkin ya. Ya ibaratnya gitu, kamu totalitas dalam pekerjaan kamu. Mau repot-repot, mau bersusah-susah untuk mikirin pekerjaan kamu. Untuk menghabiskan waktu memikirkan pekerjaan kamu. Kamu itu tipenya itu menghindari perselisihan atau pertengkaran. Ya, kamu menghindari itu ketika kamu tahu nih, kamu berhadapan sama seseorang yang emosional banget. Nah, kamu bisa yang kayak mengalah, atau kamu kayak kamu cari ribut, atau kamu menghindari hal-hal seperti itu. Kamu menghindari konflik-konflik. Kamu udah tahu nih bakalan ada tanda-tanda konflik, tapi kamu menghindari tuh. Kamu kayak nggak mau ribet-ribet gitu, nggak mau ribut-ribut juga.
kalau dia bilang gajah bisa terbang, ya mungkin kamu bakalan setuju. Untuk menghindari konflik ya kan, ya udah deh terserah deh, mau gajah bisa terbang, mau kura-kura bisa terbang, terserah deh, yang penting kita nggak usah ada konflik, pusing gitu kan, berisik, ribet. Itu biasanya orang-orang yang udah dewasa ya kayak gitu, nggak mau konflik, mengurangi dan menghindari konflik. Biasanya orang-orang yang masih belum dewasa, masih childish, biasanya masih mau mengikuti emosinya gitu ya, yang penting dia benar gitu. Tapi kalau orang udah dewasa kayaknya terserah deh mau bilang apa gitu ya. Ya mungkin kamu juga tipe yang udah dewasa dan kamu orangnya mau fight katanya ya. Kamu selalu prepare bisa jadi kayak kamu mempersiapkan apapun sebelum kamu melakukan sesuatu, atau kamu mungkin juga mempersiapkan yang terburuk. Misalnya ada sesuatu yang kamu rencanain, kamu punya plan A, B, C. Ketika plan A nggak works buat kamu, mungkin kamu udah prepare plan B gitu ya. Atau kamu menyiapkan sesuatu yang terburuk. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, kamu udah punya rencana lain gitu. Pokoknya kamu sangat mempersiapkan lah apapun. Dan ada juga orang-orang yang bilang kamu tuh ini ya, kayak punya magnet dalam rezeki kali ya. Jadi kayak gampang banget kamu menarik uang-uang yang masuk. Jadi kayak gampang aja rezekinya, mudah aja rezekinya. Gitu sih katanya ya. Dan ada orang-orang yang bilang hidup kamu tuh kayak kelihatannya tuh kayak nggak ada susahnya. Bukan berarti kamu posting atau enggak kesulitan hidup kamu, tapi ada orang-orang yang bilang hidup kamu tuh kayak nggak ada susahnya, kayaknya hidupnya tuh manis aja. Dan banyak kalau orang-orang tuh yang mau komunikasi, mau ngobrol sama kamu. Ada juga yang bilang kamu tuh galak. Sebenarnya galak ini istimewa atau enggak ya? Misalnya contohnya gini kali ya, galak kalau sisi istimewanya ya mungkin kamu tuh orangnya galak kan, atau sulit buat didekati. Nah, jadi ada orang-orang yang berpikir kalau kamu tipenya kayak gini, galak, terus dia bisa meluluhkan hati kamu. Nah, berarti kalau ada lawan jenis lain yang mencoba mendekati kamu berarti orangnya nggak gampang buat didekati. Berarti kamu tuh mungkin tipe-tipe yang setia nantinya. Ya make sense sih ya. Jadi kalau kamu tipenya galak, jadi ketika ada lawan jenis yang flirtingin kamu atau ya flirting gitu, kamu gak bakalan tergoda. Jadi ya mungkin tipe yang setia kali ya. Ada sisi kamu tuh yang berani. Ya sebenarnya ada sensitifnya juga. Kalau sensitif tuh istimewanya mungkin gini ya, jadi jatuhnya peka. Kamu punya rasa empati kepada seseorang ketika seseorang mengalami kejadian yang sedih atau sesuatu yang menimpa dia, kamu tuh lebih peka. Ya, kamu mungkin bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, mungkin juga kamu empat ya. Kamu peka. Kalau orang yang sensitif itu bagusnya peka. Jadi dia bisa ngerasain apa yang orang lain rasakan. Ya kayak aku gini kan orangnya sensitif, mungkin jatuhnya kan kesannya kayak negatif gitu ya, sensitif. Tapi positifnya adalah jadi bisa merasakan energi seseorang kalau kita itu peka ya. Nah mungkin kamu juga kayak gitu, ada sisi kamu yang sensitif, tapi ya in good way, jadinya kamu tuh peka terhadap sekeliling kamu, terhadap energi orang lain, terhadap apa yang orang lain rasakan. Jadi tanpa orang lain menjelaskan, kamu tuh udah paham mereka tuh kenapa ya. Ketika ada orang lain yang negatif atau toksik, kamu udah bisa menjauhi orang-orang itu. Kamu bisa mengakhiri hubungan dengan orang-orang itu, entah pertemanan, entah love life gitu ya. Kamu udah bisa udah bisa ngeblok lah gitu, udah bisa aku bingung ngomongnya apa. Jadi kamu udah bisa
mengkategorikan orang ini positif atau enggak, orang ini negatif atau enggak, dia toksik atau enggak. Nah kamu tuh udah bisa tuh, udah tahu lah orang-orang yang kayak gitu ciri-cirinya seperti apa, dan kamu udah bisa meninggalkan mereka, udah bisa menjauh, udah bisa memutus hubungan dengan mereka. Sebenarnya itu bagus sih, bukan berarti kamu egois gitu ya, tapi bagus menurut aku karena itu bisa apa ya, bisa menyelamatkan energi kamu dari orang-orang yang seperti itu. Jadi energi kamu tetap stabil, tetap positif ya. Percaya atau nggak percaya, kalau kita dekat sama orang negatif atau toksik itu otomatis energinya pasti kena juga gitu ya. Kita udah positif nih, udah happy nih hari ini misalnya, tiba-tiba ada orang yang negatif, entah dia lagi kenapa, entah dia emosionalnya lagi kenapa, dia punya masalah sama kamu atau sama orang lain, pasti nanti kamu kena juga menyerap energi orang itu ya. Nah kamu tuh udah bisa menghindari, memutuskan, atau meninggalkan orang-orang yang kayak gitu. Istimewanya kamu nggak mau menyakiti orang lain katanya. Ya, dan kamu juga udah bisa meninggalkan orang-orang yang menyakiti kamu. Bener gak sih? Tapi kalau dalam love life sih agak gimana ya, bukan ragu, bukan, tapi lebih ke kalian udah bisa gak sih meninggalkan orang-orang yang toksik dan negatif. Misal kamu punya rasa sayang ke seseorang, kamu tahu dia negatif dan toksik, tapi sampai sekarang kamu belum bisa meninggalkan dia, iya kan? Ya kalau misalnya belum bisa lupa ya oke lah ya, karena kalau kamu nggak amnesia, nggak gampang untuk melupakan orang lain. Tapi aku berharap sih kalau kamu dalam sebuah hubungan yang toksik, misalnya pasangan kamu negatif atau toksik, ya aku berharap kamu bisa meninggalkan. Kenapa? Ya kenapa harus dalam hubungan toksik gitu? Kalau ditanya, ya kenapa harus meninggalkan orang yang toksik? Ya kenapa harus dalam hubungan yang toksik? Kenapa enggak untuk meninggalkan? Kenapa enggak coba untuk yang healthy relationship gitu ya? Hubungan yang positif, yang sehat, ya kan? Hubungan yang sehat. Gitu maksud aku. Kalau ditanya kenapa harus meninggalkan seseorang, nah, mungkin aja suatu saat dia berubah. Berubah itu sangat impossible. Untuk seseorang berubah itu sangat impossible, guys. Serius, itu tuh susah banget. Untuk menunggu seseorang berubah itu dirinya yang harus mau berubah sendiri. Bukan karena kamu, bukan karena siapapun, bukan karena keluarga atau orang tuanya. Kadang orang tuanya aja nggak bisa merubah dia, apalagi kamu yang tiba-tiba datang di hidup dia gitu kan. Tapi percayalah, lebih baik meninggalkan seseorang yang toksik dan negatif ya. Tapi kalau kamu mau nunggu seseorang berubah nggak apa-apa juga sih. Ini aku menyisipkan nasihat-nasihat insight ini ya karena pengalaman aku beberapa tahun ya sebagai seseorang yang ngurusin hubungan orang itu tuh susah banget nungguin orang berubah ya. Oke, kita lanjut ya, semoga bermanfaat apa yang aku katakan. Kalau nggak suka di skip aja ya, langsung nih. Oke, kita lanjut. Apa istimewanya kamu di mata dia ya? Kamu itu ya kalau lagi deket dia bisa bikin dia tersenyum, bisa bikin dia tertawa. Pokoknya mungkin kamu lucu atau menggemaskan, atau apa ya, energinya bikin sekeliling kamu happy aja. Entah memang kamu orangnya humoris, atau ada aja yang kamu omongin tuh yang hal-hal lucu, atau ya orang emang senang aja deket sama kamu. Mungkin energinya kamu juga kayak gitu, menyenangkan, atau ada hal-hal yang suka bikin orang ketawa gitu kali ya. Kayaknya kamu ahli dalam bidang tertentu. Apa ya, mungkin kamu punya bakat atau hobi yang bisa menghibur orang lain juga. Tapi energi kamu bagus sih aku lihatnya di sini. Memang energi orang-orang yang positif aku lihatnya, energi orang-orang yang baik hati ya.
menyenangkan, suka bikin orang tersenyum ya. Mau ada yang lucu atau enggak ya, orang mungkin jadi tersenyum pas lihat kamu. Ya mungkin kamu juga orangnya ramah ya. Istimewanya kamu, ada orang-orang tuh yang menjadikan kamu tuh mungkin sebuah inspirasi ya. Aku nggak bilang kamu panutan, nanti takutnya kayak wah itu terlalu lebay, tapi aku mungkin bakalan bilang kamu tuh inspirasi. Jadi ada hal-hal di dalam diri kamu yang orang tuh suka banyak belajar dari kamu. Entah kamu sadar atau enggak, tapi banyak orang-orang yang mengambil pelajaran dari kamu, dari apa yang kamu bicarakan ke mereka, kamu mengajarkan apa ke mereka, kelebihan-kelebihan kamu yang kamu pahami, sesuatu yang kamu kuasai. Pokoknya ada hal-hal di dalam diri kamu dan orang tuh cukup menginspirasi. Mereka banyak belajar dari kamu. Ya. Istimewanya kamu mungkin multitasking. Banyak hal atau banyak pekerjaan yang kamu kerjain dalam satu waktu. Mungkin kamu multitasking atau kamu bisa mengerjakan apapun sendirian, yang tadi mungkin mandiri juga. Dan banyak dari kalian yang sudah sudah banyak mendapatkan achievement, banyak hal-hal yang udah kamu capai sampai saat ini. Misalnya kamu pernah mendapatkan apa, atau kamu pernah melakukan apa, mengerjakan apa, bisa kita sebut mungkin goals ya. Udah banyak goals kamu yang kamu achieve. Kamu juga achieve goals kamu itu sendirian, ngerjain apapun sendirian. Yang tadi di awal aku bilang ya, kamu tuh fokus dalam pekerjaan. Dan kamu juga mungkin banyak hal-hal baru yang kamu lakuin kayaknya. Misalnya saat ini tuh kamu tuh sebenarnya fokusnya dalam bidang apa, tapi kamu coba mempelajari hal-hal baru yang lainnya. Dan orang lihat ya kamu keren. Apalagi kalau kamu mempelajari atau mendalami sesuatu yang orang lain tuh kayak kamu mendalami atau mempelajari sesuatu yang gak mainstream gitu. Nah, orang lain pasti ngeliat kamu tuh kayak keren atau hebat gitu ya. Istimewanya kamu tahu hal-hal yang orang lain gak tahu. Apa nih, mungkin tipe kamu yang suka kepo gitu kali ya. Jadi kamu tahu apa yang orang lain gak tahu, atau kamu tahu apa aja. Atau ada orang-orang yang selalu bertanya apapun ke kamu karena kamu tahu apa aja gitu ya. Tuh, tadi kan aku bilang kamu tuh kayak inspirasi. Banyak orang-orang yang mengambil pelajaran dari kamu. Itu tuh pas aku tadi di sini. Aku ngomongnya pas lihat kartu ini. Tiba-tiba di sini ada kartu edukator. Nah, artinya tuh kurang lebih yang tadi gitu kan. Aku udah menceritakan sebelum aku lihat kartunya ya. Maaf ya kalau intuisi aku terlalu cepat kadang. Nah ya, kamu tuh mungkin orangnya suka ngajarin orang lain, suka ngasih tahu, suka berbagi, sharing apa yang kamu tahu, apa yang kamu kuasai ya dalam bidang itu ya. Nah, orang lain tuh senang juga dengerin kamu, belajar dari kamu. Ya orang lain senang sih mungkin ya, kayak mendapatkan ilmu gitu dari kamu. Dan mungkin kamunya juga gitu, kamu mau belajar juga, kamu selalu gak gampang ngejudge gitu loh. Kalau ada seseorang yang lagi menerangkan apa ya kamu dengerin, nggak jadi seseorang yang sok tahu, sok pintar, sok hebat, tapi kamu mau belajar juga orangnya ya. Selain ada orang-orang yang belajar dari kamu juga mau belajar hal-hal baru gitu ya. Istimewanya kamu, ada orang-orang yang pernah patah hati sebelumnya. Orang-orang ini nih pernah patah hati, mungkin juga mati rasa.
Atau dia tuh gak gampang buat jatuh hati atau jatuh cinta ke seseorang, tapi kamu bisa mencuri hatinya. Gini, jadi kayak ada orang-orang yang memang susah banget buat jatuh cinta. Mungkin dia sebelumnya pernah sesakit itu, sakit hati karena masa lalunya gitu ya, dia pernah patah hati. Tapi kamu bisa bikin dia jatuh cinta sama kamu. Kamu mencuri hatinya dia, atau kamu dengan mudahnya gampang membuat seseorang jatuh cinta sama kamu. Dan ya sebenarnya kamu juga nggak gampang sih buat jatuh cinta ya, kayaknya nggak gampang bisa punya perasaan ke seseorang juga. Ya ada orang-orang yang menganggap gini, mereka lihat kamu tuh kayaknya tipe yang untouchable gitu ya, kayak sulit buat digapai, buat dimiliki, sulit buat bikin kamu jatuh cinta. Tapi entah gimana kok kamu bisa dekat sama dia, kamu bisa jatuh cinta sama dia, bisa perhatian sama dia. Dan ya jadi dia ngerasa diistimewakan juga sama kamu. Tapi ada juga orang-orang yang jatuh cinta sama kamu, mereka nggak gampang buat jatuh cinta, tapi akhirnya mereka jatuh cinta sama kamu ya. Apalagi nih, kalau untuk urusan asmara dan percintaan, kamu juga orangnya cukup tegas. Istimewanya, yang menganggap istimewa ini kebanyakan orang-orang yang udah kenal kamu. Contoh masa lalu kamu gitu ya, mantan-mantan kamu yang bilang kamu itu istimewa. Saking kamu istimewanya, banyak orang-orang tuh yang suka kepoin kamu, stalkingin kamu, terutama orang-orang yang sudah mengenal kamu. Jadi kayak masa lalunya kamu itu loh yang masih menganggap kamu itu istimewa. Apa sih, kamu tuh kayaknya sulit ya buat dilupain sama seseorang. Mungkin kamu meninggalkan kesan yang baik, kesan yang positif, atau kesan yang membuat mereka tuh susah lupa sama kamu. Nah, istimewanya kamu tuh suka ini orangnya positif kan ya aku bilang. Jadi kamu tuh suka mendoakan orang lain. Aku nggak tahu sih kamu tuh mereka tahu dari mana kamu suka mendoakan mereka, tapi ya kamu baik lah. Dan mungkin kamu tipe yang suka ibadah. Hubungan kamu dengan Tuhan kamu mungkin cukup dekat, cukup religius gitu ya kamu orangnya. Mungkin spiritualnya juga bagus, suka berdoa, suka ibadah. Apalagi ya, ya mungkin kamu orang-orang yang gampang terkabulkan doa-doanya. Ya ada loh orang-orang yang memang gampang banget memanifestasi sesuatu, terus gampang banget terwujud dan terkabul. Ya biasanya itu orang-orang yang memang level spiritualnya udah cukup tinggi. Kenapa sih orang-orang yang level spiritualnya tinggi itu dia gampang memanifestasi? Karena biasanya mereka itu udah positif, jadi mereka tuh udah udah align sama semesta. Nah, karena mereka tuh udah sefrekuensi sama semesta, jadi gampang banget buat semesta mewujudkan apapun yang dia manifestasi. Buat kamu istimewa. Orang-orang suka terbayang-bayang loh sama kamu. Kamu apa sih nih, bikin orang tuh kayak berhayal. Seandainya kamu itu jadi pacar aku, seandainya kamu itu jadi pasangan aku, seandainya aku tuh bisa deket sama kamu, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada orang-orang yang menganggap kamu istimewa, jadi mereka tuh suka terbayang-bayang tentang kamu ya. Ada yang menganggap kamu istimewa itu dari inner beauty gitu ya, inside. Tapi ada juga yang melihatnya dari outside. Dari outside tuh maksudnya tuh dari fisik ya kan, dari fisik, dari tubuh mungkin ideal atau apa gitu ya. Entah kamu mungkin suka olahraga contohnya ya kan. Jadi ada orang-orang yang melihatnya juga dari fisik ya. Ada orang yang melihat kamu itu, beberapa dari kalian itu kan pekerja keras. Mungkin ada juga yang sebagai tulang punggung keluarga. Nah, jadi mereka melihat kamu tuh orangnya bertanggung jawab juga ya. Ada orang-orang yang melihat hidup kamu tuh ribet, rumit, entah banyak masalah, entah mungkin beban hidupnya banyak, tapi kamu bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Beban hidup
kamu banyak nih, beban masalahnya banyak, tapi kamu ya bisa gitu loh, bisa hadapi beban-beban itu, beban-beban hidup itu. Beberapa dari kalian ini juga udah cukup stabil dalam emosional ya. Jadi kalau ada seseorang yang bikin kamu emosi, kamu bisa gitu loh mengontrol emosional kamu. Kamu bisa menahan. Sabar lah, mungkin kamu orangnya sabar. Saking istimewanya kamu, ada orang-orang tuh yang kayak suka kepoin kamu, suka stalking, atau orang-orang itu ngikutin kamu. Contoh, suka kepoin tuh ya mungkin dia suka atau tertarik sama kamu, itu hal biasa lah. Tapi mungkin ada orang-orang juga yang ngikutin kayak apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan, apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu pergi ke tempat A, orang-orang jadi kayak pengen kesana juga deh gitu. Atau kamu pakai produk apa, jadi orang-orang pengen juga nih pakai kayak apa yang kamu pakai gitu ya. Nah, ada tuh orang-orang kalian yang kayak gitu. Jadi orang-orang itu kayak ngikutin kamu lah gitu ya. Mungkin follower kamu atau bukan, tapi ada beberapa orang yang ngikutin kamu. Istimewanya kamu ada orang-orang yang merasa diistimewakan karena mereka bisa komunikasi yang intens sama kamu. Apalagi kalau kamu tipenya introvert, gak gampang buat ngobrol, gak gampang buat membuka diri. Ada orang-orang yang merasa istimewa bisa ngobrol sama kamu, bisa intens sama kamu juga. Nah, buat kalian yang memang orangnya introvert dan orang rumahan, jarang ketemu banyak orang gitu, ya menurut orang lain kamu istimewa. Apa ya istimewanya kalau kayak gitu? Ya mungkin kamu punya dunia kamu sendiri kali ya. Kamu punya dunia kamu sendiri yang asik, tanpa ribet harus dibahagiakan orang lain, tanpa ribet harus menunggu orang lain membahagiakan kamu. Jadi kamu you have your own world gitu ya. Jadi kamu punya dunia kamu sendiri. Mungkin beberapa orang malah tertarik pengen masuk ke dunia kamu. Dan ada orang-orang yang ngerasa kamu tuh punya banyak masalah, banyak hal yang dipikirin, tapi kamu hebat bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri, ribet-ribet sendiri ya, dan ngeberesin masalah kamu sendiri. Dan dari luar kamu tuh terlihat seseorang yang tenang, tapi ada sisi ambisiusnya juga dalam mengejar keinginan kamu. Tenang, juga nggak banyak bicara. Bukan tipe-tipe orang yang bawel, tapi bawelnya nggak jelas. Kalau kamu ya mungkin tipe-tipe yang ngomongnya yang penting-penting aja gitu ya. Oke, itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, aku bakalan kasih yes or no questions ya. Dan ini ada yes or no. Ada yes or no, aku nggak tahu yang mana yang yes, yang mana yang no. Mungkin ada subscriber baru. Kalian siapin aja pertanyaannya, nanti aku bakalan jawab. Jawabannya yes or no. Pertanyaannya apapun boleh, mau yang heavy, mau yang biasa aja, simple, bisa apapun. Nanti aku jawab. Aku sambil shuffle. Boleh di pause dulu kalau kalian bingung siapin pertanyaannya apa. Aku mau ikutan bikin pertanyaan apa ya? Apa ya? Oke, udah. Jawabannya adalah yes. Oke, semoga itu bikin kalian happy. Thank you gengs for watching ya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Tunggu video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.